Ki Demang Purbo mempersembahkan seri Api di Bukit Menoreh, karya S.H. Mintarja. Jilid 5 bagian yang ke-7. Pada akhir bagian ke-6 yang lalu, pertarungan Sidanti dan Untara akhirnya dihentikan karena kepayahan, dan mereka semua lalu kembali ke Kademangan dengan kesan yang ada di hati mereka masing-masing. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Silahkan ikuti bagian ini. Bagus, berkata Untara, kalau hanya itu yang kau inginkan, kenapa tidak kau katakan sejak tadi? Dengan demikian, kita tidak perlu membuang-buang tenaga. Kau lihat bukan, tenaga kita terbuang tanpa arti. Cukup berarti bagiku. Kau menjadi puas karenanya. Belum, aku ingin menundukkanmu. Apakah kau sangka akan berhasil? Kalau tidak sekarang, pada kesempatan lain. Baik, kalau begitu biarlah kita bicarakan pada kesempatan lain itu. Sekarang kau sudah puas? Sekali lagi Sidanti menggertakkan giginya. Tetapi ia tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Ya, apakah ia sudah puas? Kalau tidak, apakah yang akan dilakukan? Sidanti itu terdiam sesaat. Tetapi untuk menutupi kegelisahannya ia bertanya, apakah perkelahian ini kita lanjutkan Untara? Untara tersenyum pahit. Jawabnya, apakah kau memandang bahwa perkelahian seterusnya akan bermanfaat bagimu? Persetan, aku bertanya kepadamu. Sekarang Untara terdiam sesaat. Tetapi tiba-tiba kemudian ia berkata, persoalan antara aku dan Sidanti telah kami anggap selesai saat ini. Terserahlah apabila pada masa-masa yang akan datang, persoalan itu akan diungkapkan kembali. Sekarang kembali ke Kademangan. Jangan menganggap soal di antara kita sudah selesai. Soal itu baru selesai apabila Untara telah mengakui keunggulan Sidanti daripadanya, berkata Sidanti dengan sombongnya. Tetapi Untara seakan-akan tidak mendengar kata-kata itu. Bahkan sekali lagi ia mengangkat wajahnya sambil berkata, Paman Widura, kembali ke Kademangan. Widura itu pun seakan-akan menjadi tersadar dari mimpinya yang dahsyat. Karena itu dengan tergagap ia menjawab, baik, Untara, kita akan segera kembali. Kemudian kepada orang-orangnya Widura berkata, tinggalkan lapangan ini. Kembali ke Kademangan. Orang-orang Widura pun kemudian mulai bergerak dari tempat mereka, setelah mereka terpaku beberapa lama. Orang-orang lain pun kemudian menghambur pula dari lingkaran itu, pulang ke rumah masing-masing dengan kesan yang aneh di dalam hati mereka. Mereka melihat perkelahian yang tanpa ujung dan pangkal itu. Sebagian dari mereka bertanya-tanya pula di dalam hati mereka, apakah Untara benar-benar tak mampu mengalahkan Sidanti? Sedang orang lain berkata di dalam hatinya, Sidanti benar-benar seorang anak muda yang luar biasa. Ternyata ia mampu melawan Untara dalam perkelahian yang tidak berakhir. Tetapi Widura, Agung Sedayu, Ki Tambak Wedi, dan Kiai Gringsing melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan beberapa orang anak buah Widura pun merasakan sesuatu yang aneh dari pertempuran itu. Meskipun demikian, mereka tidak dapat mengerti apakah yang aneh itu. Ketika orang-orang di sekitar arena itu sudah siap meninggalkan lapangan, maka terdengar Sidanti itu berkata, aku tinggal di sini. Kau pun kembali ke Kademangan. Sidanti, berkata Untara. Tidak, jawab Sidanti, kau dengar perintah ini. Kali ini aku berbicara bukan atas nama pribadiku. Kau dengar, tubuh Sidanti itu menggigil karena marah. Tetapi tubuhnya benar-benar telah lemah. Sedang gurunya masih belum juga menampakkan dirinya. Namun Sidanti itu kemudian menduga bahwa gurunya pasti memperhitungkan juga hadirnya seseorang yang telah melemparkan cemeti kuda di arena itu. Karena Sidanti itu masih tegak di tempatnya terdengar Untara mengulangi, Sidanti, kembali ke Kademangan. Jangan melawan perintah. Sidanti menggeram, tetapi ia telah menjadi sedikit puas bahwa orang-orang Sangkal Putung telah melihat bahwa ia mampu melawan Untara yang perkasa dalam perkelahian yang tak berakhir. Dengan demikian, maka meskipun ia terpaksa menuruti perintahnya, namun itu adalah karena tugasnya sebagai seorang prajurit. Tetapi nilai seorang-seorang, ia adalah sejajar dengan Untara. Dan karena kebanggaannya itulah, maka ia tidak menjadi terlalu berkeras hati. Betapapun segannya, ia berjalan juga meninggalkan lapangan itu menuju ke Kademangan.
Di sepanjang jalan ia masih dapat menengadahkan wajahnya, seakan-akan berkata kepada setiap orang yang dijumpainya, inilah Sidanti, yang mampu menyamai keperwiraan Untara, orang yang mendapat kuasa langsung dari pimpinan tertinggi Wiratamtama. Demikianlah maka satu demi satu orang-orang yang berada di lapangan itu pergi dengan kesan masing-masing. Di belakang Sidanti yang sedang menikmati kebanggaannya, berjalan Untara dan Widura. Di belakang mereka berjalan Agung Sedayu. Namun Agung Sedayu itu kini tidak lagi berjalan menunduk, tetapi wajahnya pun tengadah seperti juga Sidanti. Dan orang-orang pun memandangnya dengan penuh kekaguman. Apabila Sidanti mampu menyamai keperwiraan Untara, maka Agung Sedayu memiliki ketangkasan memanah melampaui Sidanti. Bahkan ada di antara mereka yang bertanya-tanya di dalam hati mereka, apakah Agung Sedayu ini melampaui kakak kandungnya, sehingga ia pun akan sanggup mengalahkan Sidanti. Namun perlombaan di lapangan itu telah benar-benar berkesan di hati para penontonnya, orang-orang Sangkal Putung. Mereka itu kini tahu dengan jelas, bahkan hampir pasti, siapakah orang-orangnya yang menjadi tiang kademangannya, Sidanti, Agung Sedayu dan sekarang hadir Untara di samping Widura sendiri. Meskipun mereka ternyata seakan-akan bersaing satu dengan yang lain, namun berkumpulnya tokoh-tokoh itu di Sangkal Putung, agarnya telah memberi sedikit ketenangan kepada penduduk yang menyimpan berbagai macam perbekalan di padukuhan dan kademangan mereka itu. Sekar Mirah kini tak dapat berlari-lari menyusul Agung Sedayu maupun Sidanti. Ayahnya membimbingnya tanpa melepaskan tangannya, sedang Suwandaru berjalan agak jauh di belakang mereka sambil menuntun kudanya. Tetapi wajahnya kini telah menjadi lebih terang. Untunglah bahwa di palagan itu benar-benar tidak jatuh korban. Ia menjadi menyesal juga atas perbuatannya. Namun sebenarnya, di sudut hatinya, terasa juga kekecewaannya atas Untara. Ternyata Untatra itu tidak mampu untuk melumpuhkan Sidanti. Meskipun kadang-kadang ia berpikir juga, ketika ia melihat Untara dan Widura lewat di mukanya, langkah Untara itu masih jauh lebih tegap dari langkah Sidanti yang hampir terhuyung-huyung meskipun dengan wajah tengadah. Ketika mereka telah meninggalkan lapangan dan berjalan menyusur jalan-jalan padukuhan, Widura yang berjalan di samping kemenakannya itu tiba-tiba menggamit pundaknya, Untara. Untara berpaling. Ya, katanya, aku belum sempat bertanya kepadamu, kemana kau selama ini? Namun aku masih menyimpan pertanyaan lain yang ingin aku katakan lebih dahulu kepadamu. Kenapa kau biarkan Sidanti masih menepuk dadanya? Untara tersenyum sambil menarik nafas. Ketika ia menoleh dilihatnya adiknya berjalan di belakangnya. Tiba-tiba terbesitlah sesuatu di dalam dadanya. Adiknya kini benar-benar telah menjadi seorang anak laki-laki. Karena itu, sebelum ia menjawab pertanyaan pamannya, ia berkata seakan-akan kepada dirinya sendiri, Sedayu agaknya telah menemukan dirinya sendiri. Agung Sedayu yang berjalan sambil mengangkat wajahnya itu terkejut. Tiba-tiba saja kepalanya itu ditundukkannya. Meskipun demikian, ia menjadi terharu juga mendengar kata-kata kakaknya itu. Namun ia masih berdiam diri saja. Sesaat kemudian baru Untara itu menjawab pertanyaan Widura. Sidanti adalah seorang anak perasa dan pendendam. Karena itu ia sebenarnya sangat berbahaya. Biarlah ia menikmati kebanggaan-kebanggaan yang dapat sekedar membujuknya. Kalau anak itu memberontak terhadap perintah-perintah paman bersamaan waktunya dengan kedatangan Tohpati, maka keadaan paman di sini akan menjadi sangat kalut. Biarlah anak itu mendapat sekedar kepuasan dan besok kalau Tohpati itu datang, maka kita akan dapat melawannya dengan kekuatan sepenuhnya. Widura menarik nafas panjang-panjang. Katanya, sudah aku usahakan dengan beribu-ribu cara. Aku biarkan ia berbuat sekehendaknya, meskipun kadang-kadang aku memaksanya dengan kekerasan. Namun anak itu memang mempunyai tuntutan pribadi yang berlebih-lebihan. Apalagi agarnya gurunya selalu memberinya harapan-harapan, sehingga karena itu perbuatan-perbuatannya kadang-kadang melampaui batas. Mudah-mudahan paman bijaksana, sahut Untara. Tetapi, tiba-tiba Agung Sedayu menyela. Apabila paman telah memanjakannya, maka ia akan bertambah berani menentang kehendak paman. Widura dan Untara berpaling bersama-sama. Namun kemudian Widura itu tersenyum. Katanya, tentu tidak mungkin kalau aku sendiri harus memaksanya dalam suatu persoalan. Anak-anak yang lain pun menganggap demikian.
Namun bukankah berkali-kali aku memberi kesempatan kepadamu, Agung Sedayu? Aku mengharap bahwa kaulah, sebelum kedatangan kakakmu, seperti juga harapan anak buahku, akan dapat sedikit memberinya peringatan. Ternyata agaknya kau selama ini terlalu baik hati, sehingga kau tidak pernah melayaninya, betapapun Sidanti itu menyakiti hatimu. Agung Sedayu menggigit bibirnya sambil menundukkan wajahnya. Sedang Untara pun tersenyum pula karenanya. Katanya, "Paman, apakah yang dikerjakan Agung Sedayu selama ini?" "Ia datang sebagai pahlawan," sahut pamannya. "Namun seterusnya ia lebih senang duduk di peringgitan siang dan malam." "Ah," desah Agung Sedayu. Untara tertawa, kemudian katanya, "Aku dengar, kau telah berhasil mengalahkan genderuwo bermata satu di tikungan Randu Alas, Sedayu." Agung Sedayu masih menundukkan wajahnya. Sudah beberapa lama ia lupa pada genderuwo itu. Dan tiba-tiba ia kini menjadi geli terhadap dirinya sendiri. Betapa ia takut kepada nama-nama yang belum pernah dikenal adanya. Genderuwo bermata satu, macan putih dari lemah cengkar. Namun ia lebih geli lagi kalau diingatnya. Lututnya dua-duanya menjadi gemetar ketika tiba-tiba Sidanti marah kepadanya. Pada saat ia sedang bercakap-cakap dengan Sekar Mirah. Sekar Mirah, ya, Sekar Mirah. Tiba-tiba hatinya berteriak, "Aku kehilangan setiap kesempatan bertemu dengan gadis itu. Bukankah karena aku takut kepada Sidanti? Kini aku tidak takut lagi kepadanya. Dan aku tidak akan menghindari setiap pertemuan dengan gadis itu." Tetapi yang kemudian didengarnya adalah kata-kata pamannya, "Untara, kedatanganmu aku harap akan membawa angin baru bagi Kademangan ini. Dan malam nanti jangan kau harap kau akan dapat tidur. Betapapun letihnya, kau harus bercerita kepada kami di sini, di mana kau selama ini, dan apa yang telah terjadi dengan dirimu. Berhari-hari aku dan Agung Sedayu mencarimu, namun yang kami ketemukan adalah seorang bertopeng yang menyebut dirinya Kiai Gringsing. Betapapun dinginnya malam, namun Untara itu pun merasa bahwa keringatnya tidak juga menjadi kering. Ketika ia sampai di Kademangan, maka pertama kali yang dilakukannya adalah mandi. Tetapi demikian ia selesai berpakaian, peluhnya telah mulai mengaliri tubuhnya kembali. Sedang di kepalanya selalu berputar-putar berbagai pertanyaan yang nanti pasti harus dijawabnya. Apakah yang akan dikatakan, seandainya seseorang bertanya kepadanya, kemanakah ia selama ini, dan apa sajakah yang sudah dilakukannya? Tetapi akhirnya yang dicemaskannya itu pun terjadi. Ketika ia duduk di peringgitan bersama-sama dengan Widura, Agung Sedayu dan Ki Demang Sangkal Putung, maka dari pintu berunculan para pemimpin Laskar Pajang yang berada di Sangkal Putung. Satu demi satu, tanpa dipersilahkan, mereka kemudian duduk melingkar di atas tikar anyaman di tengah-tengah peringgitan itu. Di pendapa Sidanti duduk di tempatnya sambil menimang-nimang senjatanya yang masih terbalut rangka di kedua ujungnya, kemudian dengan rapinya senjatanya itu diselubunginya dengan kain putih. Ketika ia melihat beberapa orang masuk ke peringgitan, ia mencibirkan bibirnya. "Buat apa mengerumuni anak yang sombong itu?" katanya dalam hati. "Aku sangka Untara itu setidak-tidaknya dapat menyamai kesaktian macan kepatihan. Tetapi ternyata ia tidak lebih baik dari Widura sendiri." Dengan mata yang redup ia memandangi setiap orang yang berjalan di dekatnya. Bahkan kemudian dengan malasnya ia berbaring sambil menguap keras-keras. Seorang prajurit yang tidak jauh daripadanya berkata, "Ah, Kakang Sidanti, kau mengejutkan aku." Sahut Sidanti, "Kenapa kau tidak ikut masuk ke peringgitan saja? Hanya para pemimpin kelompok yang boleh masuk. Peringgitan itu terlalu sempit," jawab orang itu. "Kenapa Kakang tidak ikut masuk dan mendengarkan cerita Untara itu?" "Buat apa aku mendengarkan bualannya? Ternyata aku kecewa setelah aku menilai sendiri kekuatan orang yang bernama Untara itu. Dahulu aku kagum apabila aku mendengar namanya. Sekarang ternyata aku sama sekali tidak mempunyai harapan apapun atas kehadirannya. Kalau macan kepatihan itu datang kembali, maka nasib kita masih akan sama saja. Apalagi agaknya macan kepatihan telah melihat kekuatan yang ada di Sangkal Putung. Ia pasti tidak akan datang dengan kekuatan yang sama dengan pada saat ia datang dahulu." Prajurit itu tidak menjawab. Ia pun mempunyai perasaan yang sama seperti apa yang dikatakan oleh Sidanti. Ada juga rasa kecewa di dadanya,
setelah ia melihat Untara dan Sidanti bertempur. Sedang hasilnya, keduanya tak dapat saling mengalahkan. Dengan demikian, maka apa yang diharapkan dari Untara untuk melawan Macan Kepatihan akan tidak terpenuhi. Apabila kelak Macan Kepatihan itu datang beserta laskarnya yang lebih kuat, serta apabila Macan Kepatihan berhasil mengumpulkan orang-orang ternama yang tersebar, maka keadaan Sangkal Putung pasti benar-benar ada dalam bahaya. Tetapi prajurit itu tidak bertanya apapun. Perlahan-lahan ia berjalan ke halaman dan duduk termenung di atas sebuah batu. Dilihatnya beberapa kawannya yang berada di regol halaman, tampak selalu berwaspada, sedang di muka Gandok dilihatnya beberapa orang tidur mendengkur sambil memeluk pedang-pedang mereka. Tetapi sebentar kemudian prajurit itu pun menjadi mengantuk pula, sehingga dengan segannya ia pun berjalan ke Gandok Wetan dan merebahkan diri di samping kawan-kawan. Tetapi ia tidak berhasil memejamkan matanya. Berkali-kali ia tersadar karena kegelisahannya. Di Pringgitan, Untara terpaksa mendengarkan berbagai pertanyaan yang bertubi-tubi menghujaninya. Beberapa pertanyaan dapat dijawabnya dengan mudah, namun yang lain telah membingungkannya. Pelun dingin mengalir di kening Untara ketika ia mendengar pamannya bertanya, "Untara, aku telah sampai ke rumah Ki Tanu Metir, sehari setelah kau hilang. Aku tidak dapat menemukan jejakmu dan Ki Tanu Metir. Seseorang mengatakan bahwa kau telah diculik oleh gerombolan alap-alap Jalatunda. Tetapi sekarang, tiba-tiba saja kau muncul dengan segar bugar. Apakah yang sebenarnya telah terjadi di Dukuh Pakuwon?" Untara menarik nafas dalam-dalam. Sesaat ia berpikir. Kemudian ia menjawab, "Ya, aku memang dalam kesulitan waktu itu. Tetapi seseorang telah menyelamatkan aku." "Siapa?" bertanya Widura. Untara itu kemudian memandang berkeliling. Satu persatu, wajah-wajah yang penuh minat memperhatikannya itu ditatapnya. Kemudian dengan hati-hati ia menjawab, "Aku ditolong oleh seorang yang tak kukenal, karena wajahnya ditutup oleh sebuah topeng." "Kiai Gringsing?" sela Widura. "Ya." Widura tertawa. Agung Sedayu pun tersenyum juga. Tetapi orang lain, yang belum pernah mengenal Kiai Gringsing menjadi terkejut karenanya. Tetapi mereka berdiam diri. Mereka menunggu pertanyaan-pertanyaan Widura selanjutnya. Tetapi yang berkata kemudian adalah Untara. "Kenapa paman tertawa? Aku pernah bertemu dengan Kiai Gringsing. Lalu, aku pernah melihat jejak-jejak kuda dari kandang Ki Tanu Metir. Apa hubungannya dengan Kiai Gringsing?" Kiai Gringsing menyangkal bahwa ia pernah datang ke rumah Ki Tanu Metir. Untara mengerutkan keningnya, tetapi kemudian ia pun tersenyum pula. Katanya, "Kiai Gringsing memang orang yang aneh. Karena itu biarlah untuk sementara aku tidak bercerita tentang orang itu." Widura mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia memahami jawaban Untara. Kiai Gringsing pasti berpesan kepadanya untuk merahasiakan dirinya. Tetapi, berkata Untara kemudian, "Aku mengharap bahwa waktu itu tidak terlalu lama. Syukurlah kalau Kiai Gringsing sendiri datang kepada kita di sini dan bercerita tentang dirinya." "Bukankah Kiai Gringsing hadir juga di lapangan siang tadi?" bertanya Widura. "Ya," sahut Untara. "Aku melihat ciri-cirinya dilemparkan ke tengah-tengah arena, ketika seseorang melemparkan ciri-cirinya yang lain, yang agaknya Ki Tambakudi." Widura mengerutkan keningnya. Kemudian ia bertanya, "Kau kenal juga ciri Ki Tambakudi?" Untara tidak menjawab, tetapi ia tersenyum. Beberapa orang lain yang mendengarkan cerita itu, sebagian besar sama sekali tidak tahu ujung pangkalnya. Karena itu mereka hanya berdiam diri mendengarkan. Swandaru yang kemudian duduk di belakang ayahnya pun sama sekali tidak mengerti apa saja yang sedang dipersoalkan. Tetapi pertemuan itu tidak berlangsung lebih lama lagi. Beberapa orang menjadi sangat mengantuk dan Untara sendiri menjadi sangat lelah. Karena itu katanya, "Aku minta maaf, karena aku sangat lelah. Apakah aku boleh meninggalkan pertemuan ini?" Widura tersenyum. Jawabnya, "Pertemuan tanpa kau tidak akan ada gunanya. Karena itu, biarlah pertemuan ini berakhir. Kita harus beristirahat, meskipun kita hampir sampai ke ujung malam. Sebentar lagi kita harus sudah bangun dan menunaikan kewajiban kita masing-masing." Pringgitan itu sesaat kemudian menjadi sepi. Untara tidak mau tidur di pembaringan Widura. Ia lebih senang tidur di atas sehelai tikar bersama adiknya. Ketika semuanya telah pergi,
Dan ketika Untara telah membaringkan dirinya di samping adiknya, maka katanya perlahan, "Apakah yang kau kerjakan selama ini?" Agung Sedayu menarik nafas. Jawabnya, "Aku hampir mati kecemasan." Untara tersenyum. Katanya, "Kalau tidak karena terpaksa oleh keadaan, aku kira kau masih saja suka merengek-rengek. Aku turut berbangga dengan keadaanmu sekarang. Mudah-mudahan penyakitmu tidak kambuh lagi setelah aku datang. Mudah-mudahan," gumam Agung Sedayu. Dalam pada itu, terasa sesuatu bergolak di dalam dadanya. Ia tiba-tiba saja memiliki perasaan yang asing tentang dirinya, tentang dunia sekitarnya. Tiba-tiba tanpa disengaja, ia meraba luka di pundaknya yang telah dibalut rapi. Luka itu tidak seberapa, tetapi luka itu seakan-akan telah membangunkannya dari tidur yang nyenyak. Apa yang telah dilakukannya di lapangan, ternyata mampu membangkitkan kebanggaan atas diri sendiri, sehingga karena itu, Agung Sedayu kini melihat kemampuan yang dimilikinya. Karena itulah maka kini ia percaya akan dirinya sendiri. Di hari berikutnya, hampir seluruh penduduk Sangkal Putung bercerita sesamanya tentang apa yang mereka saksikan di lapangan. Mereka menjadi kagum kepada Agung Sedayu, yang dalam ketangkasan memanah dapat melampaui Sidanti. Mereka menjadi kagum pula, bahwa sebelumnya Agung Sedayu sama sekali tidak berhasrat untuk ikut serta dalam perlombaan itu. Alangkah rendah hatinya anak muda itu, beberapa orang di antara mereka memujinya. Namun ada pula yang menjadi semakin kagum kepada Sidanti, atau yang menjadi kecewa terhadap Untara. Meskipun demikian, maka mereka menjadi agak tenang juga dengan kehadiran Untara. Dengan demikian, maka kekuatan di Sangkal Putung itu menjadi bertambah. Tetapi dalam pada itu, penduduk Sangkal Putung menjadi cemas ketika mereka melihat kesiagaan Laskar Pajang itu meningkat. Setiap hari mereka melihat peronda-peronda berkuda hilir mudik di padukuhan mereka. Peronda-peronda berkuda yang menghubungkan satu desa dengan desa yang lain dalam lingkungan Kademangan Sangkal Putung. Bahkan kesiapsiagaan anak-anak muda Sangkal Putung pun meningkat pula. Gardu-gardu peronda yang dikhususkan bagi mereka pun selalu dipenuhi oleh anak-anak muda itu. Setiap saat mereka berlatih mempergunakan senjata, sebab mereka merasa bahwa ilmu tata berkelahi yang ada pada mereka masih belum mencukupi dibandingkan dengan Laskar Pajang maupun Laskar Jipang. Namun tekad merekalah yang agaknya telah memperkuat ketahanan mereka menghadapi setiap keadaan. Sebenarnya lah Widura telah memberikan beberapa peringatan kepada laskarnya bahwa kemungkinan macan kepatihan akan menyergap mereka setiap saat. Karena itulah maka setiap gardu peronda di ujung-ujung desa selalu diperlengkapi dengan alat-alat tanda bahaya yang sebaik-baiknya serta beberapa ekor kuda. Di halaman Kademangan pun telah dikumpulkan beberapa ekor kuda yang cukup baik dari segenap penduduk Sangkal Putung. Setiap saat Laskar Pajang itu harus bergerak cepat ke tempat-tempat yang dianggap sangat berbahaya. Sedang pada hari itu pula Untara sedang mengagumi cara adiknya untuk meningkatkan ilmunya. Untara melihat beberapa lembar rontal yang telah dilukis oleh Agung Sedayu. Dengan pengetahuan yang jauh lebih luas, Untara berhasil memberikan beberapa petunjuk kepada adiknya mengenai lukisan-lukisannya. Beberapa unsur gerak ternyata menjadi lebih mantap dan lebih sempurna. Untara mencoba mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada di dalam lukisan adiknya. "Nanti malam biarlah aku melihat ketangkasanmu," berkata Untara kepada adiknya. "Mudah-mudahan Tohpati tidak menyergap kita hari ini." Sehari itu dilalui dengan berbagai ketegangan di hati anggota Laskar Pajang, dan bahkan oleh segenap penduduk Sangkal Putung. Pagi-pagi mereka sudah pergi ke warung di ujung desa, kemudian memasak agak lebih banyak dari biasanya. Apabila sewaktu-waktu datang keributan, mereka sudah menyimpan makanan di rumahnya. Bahkan beberapa orang telah mempersiapkan barang-barang yang mereka anggap berharga. Ketika seorang perempuan sibuk membungkus barang-barangnya, bertanyalah suaminya, "Untuk apa barang-barang itu kau kumpulkan? Apakah kita tidak pergi mengungsi saja, Kakang?" "Kemana kita akan mengungsi? Ke Kademangan-Kademangan sebelah. Tak ada gunanya. Di Kademangan ini ditempatkan sejumlah Laskar Pajang. Di Kademangan-Kademangan lain sama sekali tidak, selain hanya kadang-kadang saja dilewati oleh para peronda dari Kademangan ini juga." Istrinya termenung sesaat, namun kemudian jawabnya, "Tetapi aku dengar, Kademangan ini menjadi tujuan penyerbuan dari Laskar Jipang,
sebab kademangan inilah yang dianggap menjadi sumber perbekalan. Sedang kademangan lain tidak. Sesudah kademangan ini, akan datang gilirannya kademangan-kademangan lain. Dan kita akan mengungsi dari satu kademangan ke lain kademangan. Istrinya tidak berkata-kata lagi. Meloncat dari satu tempat ke tempat lain dengan seluruh anak-anaknya adalah pekerjaan yang tidak menyenangkan. Tetapi tinggal di rumah pun hatinya selalu gelisah. Sehingga kemudian suaminya berkata, yang sebaik-baiknya adalah mempertahankan kademangan ini bersama-sama dengan Laskar Pajang. Sampai berapa tahun Laskar Pajang itu akan tinggal di sini? Bukankah dengan demikian akibatnya akan hampir sama? Kenapa? Mereka makan beras kita yang kita pertahankan dari sergapan Laskar Jipang. Tidak seberapa, mereka makan hanya sepenuh-penuh perut mereka. Sedang Laskar Jipang akan mengambil semuanya, bahkan dengan semua benda-benda berharga dari kademangan ini. Kembali istrinya berdiam diri. Ketika suaminya kemudian berkata lagi, hatinya berdebar-debar. Katanya, "Nyai, sebaiknya kita pertahankan kademangan ini. Sebaiknya setiap laki-laki ikut serta, tidak hanya anak-anak muda saja. Kau akan pergi juga?" "Ya," jawab suaminya, seperti Ranu dan Harda. Alangkah cemasnya istrinya mendengar kata-kata itu. Kenapa timbul perselisihan di pusat kerajaan, sehingga daerah-daerah yang jauh pun mengalami akibatnya. Peperangan benar-benar merupakan sesuatu yang mengerikan sekali, yang memisahkan suami-suami dari istri-istri mereka, ayah dari anak-anak mereka, dan anak dari ibu-ibu mereka. Peperangan telah mematahkan cinta manusia, cinta sesama, tetapi laki-laki itu kemudian pergi juga ke banjar desa bersama dengan laki-laki yang lain. Mereka mengganti cangkul, bajak dan garu dengan pedang di genggaman tangannya. Demikianlah tidak saja anak-anak muda, kemudian orang-orang yang telah meningkat ke pertengahan abad pun ikut serta menyerahkan dirinya pada pengabdian bagi tanah kelahirannya, bagi kampung halamannya. Mereka menempatkan diri di bawah pengawasan langsung Demang Sangkal Putung. Dan bagi mereka telah dibagikan tugas untuk menjaga kademangan dan lumbung-lumbung desa pada saat-saat yang genting. Sedang anak-anak muda diperkenankan ikut dalam perlawanan langsung apabila musuh-musuh mereka benar-benar datang. Tetapi hari itu telah dilewati dengan aman. Laskar Macan Kepatihan sama sekali tidak menampakkan diri. Tetapi tidak mustahil bahwa mereka akan menyergap di malam hari. Setan itu benar-benar mengganggu kademangan ini, gerutu Widura, ketika malam turun. Mereka barangkali kini sedang tidur dengan nyenyaknya, sedang kita harus selalu berjaga-jaga menunggu kedatangan mereka. Pada suatu ketika, kitalah yang mengambil prakarsa, bukan mereka, sebab dengan demikian, keadaan kita merekalah yang menentukan, sahut Untara. Widura mengangguk-anggukkan kepalanya, seharusnyalah demikian. Apabila datang saatnya, Laskar Pajanglah yang harus mencari sisa-sisa Laskar Macan Kepatihan untuk dimusnahkan. Malam itu seperti yang biasa dilakukan oleh Widura, adalah pergi berkeliling gardu-gardu peronda. Kali ini Widura tidak hanya pergi berdua dengan Agung Sedayu, tetapi Untara turut serta bersama mereka. Satu persatu Widura mengunjungi gardu-gardu besar dan pusat-pusat penjagaan. Ternyata tak seorang pun dari anak buahnya yang mengabaikan segala perintahnya. Sebab sedikit kelengahan yang mereka lakukan, maka akibatnya dapat mengerikan sekali. Sehingga dengan demikian dengan penuh kesadaran mereka melakukan tugas-tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Yang terakhir dilakukan oleh Widura adalah pergi ke Gunung Gowo. Untara ingin melihat bagaimanakah perkembangan adiknya selama ini. Karena itu, maka ketika mereka telah beristirahat sejenak, Untara itu pun berkata, "Nah Agung Sedayu, aku ingin melihat, apakah kau hanya sekedar pandai melukis di atas rontal-rontal itu? Ataukah kau pandai juga melakukannya?" "Anak itu luar biasa," berkata Widura. "Kalau ia memiliki keteguhan hati, maka ia tak akan kalah dengan aku atau Sidanti." Untara tersenyum. Katanya kepada adiknya, "Hatimu sekecil hati kelinci. Namun agaknya sekarang kau telah menemukan harga dirimu, sehingga karena itu hatimu akan berkembang. Dengan demikian, maka kau akan dapat menjadi seorang laki-laki yang tidak menggantungkan nasibmu kepada orang lain." Agung Sedayu tidak menjawab, tetapi ia ingin menunjukkan kepada kakaknya, apakah yang telah dimilikinya selama ini.
Demikianlah cerita jilid 5 bagian ke-7 ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Silahkan ikuti cerita lanjutannya pada jilid ke-6 mendatang. Jika Anda berkenan, silahkan like, share dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @cerita Mataram. Nuwun.